Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gilang Aulia Baharta dengan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh dalam kehidupan sehari-hari di bidang sains dan geologi. Pertemuan kita pada kali ini akan membahas mengenai musim. Apa itu musim? Musim adalah pembagian waktu dalam setahun yang ditandai oleh perubahan cuaca, iklim, ekologi, dan panjang hari akibat kemiringan sumbu rotasi bumi saat mengelilingi matahari. Indonesia berada di area dekat khatulistiwa dengan iklim tropis. Ada dua musim, yaitu musim hujan dengan musim kemarau. Di wilayah agak jauh dari garis khatulistiwa memiliki iklim sedang atau subtropis, dan area atau negara yang jauh dari area khatulistiwa yaitu tepatnya dekat kutub memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, musim salju. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, apa yang membuat perubahan musim di Indonesia. Yang keduanya, mengapa ada salju di puncak Jayawijaya, dan mengapa ada yang menyerupai salju yang terjadi di daerah Dieng yang terletak di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, Jawa Tengah. Yang ketiganya, evaporasi. Ketika musim hujan masih adanya proses evaporasi, lalu proses transpirasi yang terjadi secara terus-menerus. Namun hal ini mengapa tidak mencegah daripada musim panas? Maksudnya itu, mengapa musim panas tetap 6 bulan walaupun musim hujan masih ada proses evaporasi dan transpirasi? Bagaimana keterangan selanjutnya? Jangan kemana-mana, ikuti terus dari pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh namun tidak untuk jawaban yang nyeleneh. Selamat menyaksikan. Teori heliosentris diterbitkan oleh Nicolaus Copernicus pada tahun 1543 dalam bukunya De Revolutionibus Orbium Coelestium. Teori heliosentris dan kemiringan sumbu bumi. Konsep fundamental bahwa bumi mengorbit matahari, heliosentris, pertama kali dicetuskan oleh Nicolaus Copernicus. Teori ini menjadi dasar pemahaman bahwa musim terjadi karena kemiringan sumbu rotasi bumi. Sumbu bumi miring sekitar 23,5 derajat terhadap bidang orbitnya. Kemiringan inilah yang menyebabkan sinar matahari mengenai berbagai belahan bumi dengan sudut yang berbeda sepanjang tahun, sehingga terjadi perbedaan suhu dan musim. Gerak semu tahunan matahari. Akibat kemiringan sumbu, posisi matahari terlihat bergerak seolah-olah antara garis balik utara dan selatan, 23,5 derajat lintang utara 23,5 derajat lintang selatan, setiap tahunnya. Alasan yang pertama dari perubahan musim di Indonesia yaitu letak geografis Indonesia. Kondisi geografis adalah gambaran mengenai keadaan alam dan posisi suatu wilayah di permukaan bumi dibandingkan dengan wilayah atau bentang alam lainnya. Aspek yang termasuk dalam kondisi geografis meliputi letak wilayah, relief atau bentuk permukaan bumi, iklim, jenis tanah, sumber daya alam, serta flora dan fauna. Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik, sangat berpengaruh terhadap perubahan musim yang terjadi di Indonesia. Pengaruh utama tersebut adalah terjadinya angin muson yang berhembus secara periodik dan bergantian arah setiap 6 bulan sekali. Dampaknya adalah Indonesia mengalami dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang pertama, musim hujan di sekitaran bulan Oktober hingga April terjadi ketika angin muson barat
bertiup dari benua Asia menuju benua Australia. Angin ini melewati Samudra Hindia yang luas sehingga membawa banyak uap air dan menyebabkan curah hujan yang tinggi di bagian wilayah dekat Khatulistiwa, khususnya Indonesia. Yang keduanya musim kemarau, sekitaran bulan April hingga Oktober. Terjadi angin muson timur atau angin bertiup dari benua Australia menuju benua Asia. Angin ini bersifat kering karena berasal dari daerah gurun di Australia dan hanya melewati laut yang sempit seperti Laut Arafuru sebelum mencapai Indonesia, sehingga minim uap air dan menyebabkan musim kemarau. Selain itu, letak Indonesia di garis Khatulistiwa juga berkontribusi pada iklim tropis dengan suhu rata-rata tinggi dan curah hujan yang berlimpah sepanjang tahun karena menerima sinar matahari langsung dan penguapan yang tinggi yang mendukung siklus terjadinya musim hujan dan kemarau tersebut. Apakah itu angin muson? Angin muson adalah angin musim yang berlawanan arah di setiap tengah tahun yang menyebabkan perubahan musim seperti musim hujan dan musim kemarau, terutama di wilayah Khatulistiwa. Angin ini terjadi karena perbedaan tekanan udara antara daratan dan lautan yang dipengaruhi oleh pemanasan yang tidak merata di daratan dan di lautan. Di Indonesia ada dua jenis utama, yaitu angin muson barat yang membawa hujan kira-kira mulai bulan Oktober hingga April. Perinciannya sebagai berikut. Angin muson barat, musim hujan. Yang pertama, matahari berada di belahan bumi selatan, membuat Australia lebih panas, tekanan rendah, dan Asia lebih dingin, tekanannya tinggi. Yang keduanya, arah angin. Angin bertiup dari Asia bertekanan tinggi ke Australia yang bertekanan rendah. Yang ketiga, angin melewati Samudra Hindia yang luas, mengambil banyak uap air sehingga membawa hujan lebat ke area Khatulistiwa, khususnya Indonesia. Yang kedua yaitu angin muson timur, kira-kira di bulan April hingga Oktober, yaitu musim kemarau. Yang pertama yaitu matahari berada di belahan bumi utara, membuat daratan Asia lebih panas, tekanan rendah, dan Australia lebih dingin, tekanan yang tinggi. Kedua, arah angin. Angin bertiup dari Australia bertekanan tinggi ke Asia bertekanan rendah. Ketiga, dampak. Angin melewati gurun Australia dan lautan yang sempit sehingga bersifat kering dan membawa sedikit uap air, menyebabkan musim kemarau khususnya di Indonesia. Kesimpulannya adalah angin muson barat yang terjadi pada bulan Oktober hingga April membawa musim hujan karena angin bertiup dari Asia ke Australia melewati Samudra Hindia yang kaya akan uap air, menyebabkan kondensasi dan hujan di Indonesia. Sebaliknya, angin muson timur yaitu dari bulan April hingga Oktober membawa musim kemarau karena bertiup dari Australia ke Asia melewati gurun kering Australia sehingga membawa udara kering. Perubahan ini terjadi akibat pergeseran tekanan udara antara benua Asia dan benua Australia seiring perubahan musim di bumi, menggerakkan angin dari area bertekanan tinggi
ke area yang bertekanan rendah. Indonesia terletak di antara dua benua sehingga dilewati oleh angin muson yang arahnya berlawanan setiap setengah tahun, menciptakan siklus hujan dan kemarau di iklim tropis yang khas. Pergerakan semu matahari. Gerak semu matahari adalah pergerakan matahari yang tampak seolah-olah bergerak dari timur ke barat setiap hari atau pergeseran dari utara ke selatan di setiap tahunnya. Padahal sebenarnya matahari ini dalam posisi diam. Yang bergerak adalah bumi. Bumi tersebut berputar pada porosnya, berotasi, lalu berevolusi mengelilingi matahari. Pergerakan semu matahari menyebabkan perbedaan intensitas penyinaran matahari di berbagai belahan bumi di Indonesia, yaitu daerah yang beriklim tropis, bermanifestasi menjadi dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, dipicu oleh pergeseran posisi matahari di utara yaitu musim kemarau dan selatan khatulistiwa yaitu musim hujan. Fenomena ini menciptakan pergerakan angin muson barat dan timur yang membawa curah hujan atau udara kering serta mengubah pola awan yang sangat penting untuk pertanian dan iklim global. Mekanisme pergerakan semu matahari sebagai berikut. Yang pertama, pergeseran posisi matahari. Matahari tampak berpindah posisi antara garis balik utara dan garis balik selatan sepanjang tahun karena revolusi bumi mengelilingi matahari dan kemiringan sumbu bumi. Yang keduanya, intensitas penyinaran yang berbeda. Saat matahari berada di belahan bumi selatan, belahan bumi utara menjauh dan sebaliknya, menyebabkan perbedaan sudut sinar matahari dan durasi penyinaran. Yang ketiga, terbentuk angin muson. Perbedaan suhu dan tekanan udara antara daratan dan lautan, terutama di benua Asia dan Australia, memicu pergerakan angin muson barat membawa hujan ke Indonesia dan angin muson timur membawa kemarau ke Indonesia. Singkatnya, pergerakan semu matahari adalah pendorong utama siklus angin muson di Indonesia yang menentukan musim hujan dan musim kemarau, mempengaruhi pertanian, ketersediaan air, dan aktivitas manusia. Selanjutnya yaitu kemiringan sumbu rotasi bumi dan efeknya terhadap perubahan musim 6 bulan sekali di Indonesia. Kemiringan sumbu rotasi bumi kurang lebih sebesar 23,5 derajat, menyebabkan sudut datang sinar matahari berbeda di berbagai belahan bumi seiring revolusi bumi mengelilingi matahari, sehingga terjadi perbedaan intensitas cahaya dan durasi siang dan malam yang memicu musim di Indonesia. Efeknya bukan 4 musim melainkan 2 musim utama, yaitu kemarau dan hujan. Karena letak Indonesia di daerah khatulistiwa yang beriklim tropis, di mana saat satu sisi cenderung ke matahari lebih hangat atau panjang pada musim kemarau dan sisi lainnya menjauh lebih dingin sepanjang malam, yaitu musim hujan yang dipengaruhi oleh angin muson. Mengapa sumbu bumi miring kurang lebih 23,5 derajat? Mengapa hal ini terjadi? Yang pertama, tabrakan purba. Kemiringan ini diperkirakan akibat tabrakan besar dengan objek luar angkasa miliaran tahun yang lalu. Yang keduanya, arah tetap. Sumbu bumi
bumi selalu menunjukkan ke arah yang sama di luar angkasa, menuju bintang utara saat mengorbit ke matahari. Yang selanjutnya, kemiringan sumbu rotasi bumi yang dikenal sebagai obliquitas sekitaran 23,5 derajat, dan respon atmosfer secara kolektif menyebabkan perubahan musim yang dialami oleh bumi. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai peran masing-masing faktor. Yang pertama yaitu peran kemiringan sumbu rotasi bumi atau obliquitas sekitaran 23,5 derajat. Kemiringan sumbu adalah penyebab utama dan fundamental dari musim. Tanpa kemiringan ini, sinar matahari akan selalu menyinari khatulistiwa secara langsung, dan sebagian besar lokasi di bumi akan mengalami suhu dan kondisi cuaca yang relatif seragam sepanjang tahun. Selanjutnya yaitu respon atmosfer terhadap perubahan musim. Atmosfer yang berfungsi sebagai perantara dinamis yang mendistribusikan energi panas yang diterima akibat kemiringan sumbu. Respon atmosfer memperkuat dan memodulasi efek pemanasan ini. Yang pertama yaitu sirkulasi udara dan zona tekanan. Pemanasan yang tidak merata di berbagai belahan bumi menciptakan perbedaan suhu dan tekanan udara. Udara hangat di khatulistiwa naik pada tekanan yang rendah, sementara udara dingin di kutub tenggelam dengan tekanan yang tinggi. Perbedaan tekanan ini mendorong sirkulasi atmosfer global yang mendistribusikan panas ke seluruh planet. Yang kedua, kelembaban dan curah hujan muson. Perubahan suhu musiman mempengaruhi kapasitas atmosfer untuk menahan kelembaban. Di musim panas, udara yang lebih hangat menahan lebih banyak uap air, seringkali menyebabkan peningkatan curah hujan di beberapa wilayah. Pemanasan daratan yang ekstrim selama musim panas lokal menarik udara lembab dari lautan, menciptakan sistem angin muson yang signifikan yang sepenuhnya mengubah pola cuaca dan curah hujan musiman. Perlindungan dan penyebab panas. Komposisi atmosfer yaitu gas rumah kaca, awan, dan aerosol menyerap dan memancarkan kembali panas, menjaga bumi tetap stabil dan memerangkap panas yang diterima selama siang hari untuk dilepaskan perlahan di malam hari, memoderasi perubahan suhu harian dan musiman. Secara ringkasnya, kemiringan sumbu memulai dan menentukan lokasi serta intensitas pemanasan matahari, sementara atmosfer menyebarkan energi tersebut, menciptakan pola cuaca, angin, dan curah hujan dinamis yang kita kenal sebagai musim. Yang selanjutnya yaitu mengapa ada salju di puncak Jayawijaya. Mengapa di tempat lain khususnya di Indonesia tidak ada musim salju, hanya di puncak Jayawijaya? Salju di puncak Jayawijaya ada karena ketinggiannya yang ekstrim, yaitu dengan ketinggian 4.880 meter di atas permukaan laut, yang membuat suhu turun drastis di bawah titik beku. Meskipun Indonesia berada di garis khatulistiwa, sementara tempat lain tidak ada musim salju karena suhunya tropis, umumnya terlalu hangat kecuali di gunung yang sangat tinggi seperti Jayawijaya, yang kini saljunya terancam hilang akibat perubahan iklim dan pemanasan global.
Mengapa ada salju di puncak Jayawijaya? Yang pertama yaitu ketinggian yang ekstrim. Puncak Jaya, suhu udara lebih turun sekitar 1 derajat Celcius setiap kenaikan 100 meter, sehingga suhu di puncak bisa mencapai -9 derajat Celcius, jauh di bawah titik beku. Yang keduanya, kelembaban dan garis khatulistiwa. Meskipun dekat dengan khatulistiwa, kombinasi ketinggian yang ekstrim dengan kelembaban yang pas memungkinkan uap air membeku menjadi salju, membentuk salju abadi atau yang kita kenal dengan gletser tropis. Kesimpulannya adalah salju di puncak Jayawijaya adalah fenomena unik yang disebabkan oleh ketinggian gunung yang luar biasa tinggi di iklim tropis, menciptakan kondisi suhu di bawah 0 derajat Celcius yang langka bagi Indonesia dan dunia. Namun, salju abadi ini semakin menipis akibat perubahan iklim global, menjadi indikator penting dari pemanasan global di wilayah yang beriklim tropis. Ada fenomena lain yaitu fenomena yang terlihat seperti salju, namun ini bukan salju. Letaknya di Dieng. Sebenarnya ini adalah embun beku atau yang kita kenal dari warga lokal sebagai embun upas. Ini bukan salju sesungguhnya seperti negara 4 musim atau salju seperti di Gunung Jayawijaya, melainkan uap air yang membeku di permukaan tanah dan tanaman. Singkatnya, salju di Dieng adalah kondisi meteorologi ekstrim saat musim kemarau, di mana suhu lokal turun di bawah 0 derajat Celcius yang menyebabkan embun beku menjadi kristal es. Fenomena ini hanya bertahan beberapa jam dan akan mencair begitu kena sinar matahari pada area tersebut. Yang terakhir, evaporasi dan transparasi. Air laut atau air danau di daratan terjadi secara terus-menerus walaupun pada musim hujan, musim panas. Namun hal ini tidak mencegah terjadinya musim panas. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pada musim hujan pun evaporasi dan transpirasi jalan terus. Kenapa? Pergantian musimnya masih 6 bulan sekali. Mari kita bahas. Musim panas terjadi karena faktor-faktor astronomi dan meteorologi yang lebih kuat pengaruhnya, terutama karena rotasi dan kemiringan sumbu bumi terhadap matahari. Berikut ini adalah penjelasan mengapa evaporasi dan transpirasi tidak mencegah adanya musim panas. Yang pertama yaitu kemiringan sumbu bumi. Bumi memiliki kemiringan sumbu sekitaran 23,5 derajat. Ketika suatu belahan bumi miring ke arah matahari, belahan bumi tersebut menerima sinar matahari yang lebih langsung dan intens, sehingga menghasilkan hari yang lebih panjang dan suhu yang lebih tinggi yang kita kenal dengan musim panas. Kedua, intensitas matahari. Pada musim panas, sinar matahari datang pada sudut yang lebih tegak lurus ke permukaan bumi. Hal ini memusatkan energi pada area yang lebih kecil, meningkatkan pemanasan permukaan dan lautan secara signifikan. Yang ketiga, proses evaporasi membutuhkan energi. Evaporasi adalah proses pendinginan karena membutuhkan energi panas, kalor latent atau penguapan untuk mengubah air menjadi uap. Namun jumlah energi panas yang diterima dari matahari pada musim panas jauh lebih besar daripada
energi yang digunakan untuk evaporasi, akibatnya suhu total tetap meningkat. Yang keempat, dampak uap air atau efek rumah kaca. Uap air yang dihasilkan dari evaporasi sebenarnya bertindak sebagai gas rumah kaca. Meskipun proses evaporasi awalnya mendinginkan permukaan, uap air di atmosfer memerangkap panas yang membuat atmosfer lebih hangat secara keseluruhan, berkontribusi pada suhu tinggi musim panas alih-alih mendinginkannya dalam jangka panjang. Singkatnya, meskipun evaporasi dan mekanisme penting dalam siklus air global, faktor penentu musim panas adalah posisi dan orientasi bumi terhadap matahari yang menyebabkan peningkatan drastis dalam jumlah energi surya yang diterima. Jadi, proses evaporasi dan transpirasi pada musim panas tidak berdampak apa-apa terhadap perubahan musim. Kecil dampaknya ketimbang dari faktor musim panas atau posisi bumi terhadap matahari yang menyebabkan peningkatan drastis dalam jumlah energi surya yang diterima. Mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.